Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Reynadi Rijal Putra Magister Sains dan Bapak Egi Nuryadi Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah genetika dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita tetap bisa kuliah walaupun secara daring. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang determinasi dan pautan seks. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Cynthia Obea Faus sebagai pemateri pertama, kemudian Hanifah Nur Rahman sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Pujiati Nur Rahman sebagai pemateri ketiga, dan terakhir Muhammad Taufik Rahman sebagai pemateri keempat. Langsung saja ya, kita langsung untuk pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu perbedaan autosom dan gonosom. Autosom disebut juga dengan kromosom somatis atau kromosom somatik atau kromosom tubuh. Adapun ciri-ciri yang dimilikinya yaitu yang pertama merupakan kromosom biasa dalam tubuh makhluk hidup yang tidak berperan dalam menentukan jenis kelamin. Yang kedua bersifat 2N atau diploid, pembelahannya merupakan pembelahan mitosis, dan yang keempat jumlah autosom dapat dihitung dengan cara 2N dikurang 2. Selanjutnya yaitu gonosom. Gonosom disebut juga dengan kromosom seks atau kromosom kelamin. Adapun ciri-ciri yang dimilikinya yaitu yang pertama, merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin pada makhluk hidup, bersifat N atau haploid, dan pembelahannya merupakan pembelahan meiosis. Pada manusia terdapat 2 buah atau sepasang gonosom. Pada laki-laki dinotasikan sebagai XY, sedangkan pada wanita dinotasikan sebagai XX. Jadi, kromosom pada manusia yang berjumlah 46 atau 23 pasang dinotasikan sebagai berikut. Pada wanita yakni 22 pasang autosom ditambah XX, sedangkan pada pria yakni 22 pasang autosom ditambah XY. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai determinasi seks. Determinasi seks adalah penentuan jenis kelamin suatu organisme atau makhluk hidup yang ditentukan oleh kromosom seks atau gonosom. Melalui hal inilah makhluk hidup dapat dibedakan menjadi jantan atau betina, wanita atau pria. Sejarah determinasi seks ini dimulai pada tahun 1891. Penelitian pertama tentang adanya hubungan antara kromosom dengan perbedaan jenis kelamin dilakukan oleh H. Henking, seorang biologiwan yang berasal dari Jerman. Ia dapat menemukan bahwa struktur tertentu dalam nukleus beberapa serangga melalui spermatogenesis yang disebut sebagai badan X. Dikatakan bahwa separuh dari jumlah spermatozoa pada serangga itu memiliki struktur badan X dan separuhnya lagi tidak. Henking tidak mengatakan tentang pentingnya struktur tersebut, melainkan hanya menamainya saja sebagai badan X. Adapun penelitian ini mengambil kesimpulan yakni bahwa pada serangga yang diamatinya terdapat struktur badan X dan ada yang tidak memiliki badan X. Kemudian penelitian selanjutnya pada tahun 1902 oleh C.E. Encyclum yang membenarkan mengenai penemuan dari Henking. Dan selanjutnya, penelitiannya ia lanjutkan tentang kromosom pada berbagai jenis belalang. Ia tidak dapat menemukan badan X dalam sel telur dari belalang betina. Nah, berhubung dengan hal itu, ia menegaskan bahwa badan X ini memiliki hubungan dengan penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin pada makhluk hidup. Yang pertama yakni faktor lingkungan. Biasanya yang mengambil peranan dalam hal ini adalah keadaan fisiologis. Jika kadar hormon kelamin dalam tubuh tidak seimbang peredarannya maupun penghasilannya, maka pernyataan fenotip pada suatu makhluk mengenai kelaminnya dapat berubah. Akibatnya watak kelaminnya pun dapat mengalami perubahan. Faktor yang kedua yaitu faktor genetik. Pada umumnya bahwa faktor genetiklah yang sangat menentukan jenis kelamin suatu makhluk hidup.
Oleh karena bahan genetik terdapat dalam kromosom, maka perbedaan jenis kelamin terletak dalam komposisi kromosom suatu makhluk hidup. Selanjutnya yaitu tipe penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup. Ada beberapa tipe penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup, yakni yang pertama ada tipe XY, yang kedua ada tipe XO, yang ketiga tipe ZW, yang keempat tipe ZO, dan yang terakhir yaitu tipe haploid diploid. Materi selanjutnya yaitu tipe penentuan jenis kelamin XY pada hewan. Yang dibahas di sini adalah tipe pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Inti sel tubuh lalat buah Drosophila hanya memiliki 8 buah kromosom saja, sehingga mudah sekali diamati dan dihitung. 8 buah kromosom ini dibedakan menjadi 6 buah atau 3 pasang autosom dengan notasi A, dan 2 buah atau 1 pasang kromosom seks dengan notasi X ataupun Y. Kromosom kelamin atau kromosom seks pada Drosophila ini dibedakan menjadi yang pertama yaitu kromosom X biasanya berbentuk batang lurus dan pada lalat betina memiliki 2 kromosom X, sedangkan untuk kromosom Y biasanya berbentuk sedikit bengkok pada salah satu ujungnya. Nah, pada lalat jantan memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Berhubung dengan hal itu, formula kromosom untuk lalat buah Drosophila ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lalat betina dengan notasi 3AAXX atau 3 pasang autosom ditambah 1 pasang kromosom X. Yang kedua, lalat jantan dengan notasi 3AAXY, 3 pasang autosom ditambah sebuah kromosom X dan juga sebuah kromosom Y. Oleh karena kromosom kelamin pada lalat betina itu sejenis, maka lalat betina dapat dikatakan bersifat homogametik, sedangkan untuk lalat jantan bersifat heterogametik, sebab 2 buah kromosom kelamin yang dimilikinya satu sama lain itu adalah berbeda, yang satu kromosom X dan yang satunya lagi adalah kromosom Y. Selanjutnya yaitu peristiwa non-disjunction pada Drosophila melanogaster. Dalam keadaan normal, lalat betina membentuk satu macam sel telur saja yang bersifat haploid atau dengan notasi 3AX. Tetapi lalat jantan membentuk 2 macam spermatozoa yang haploid. Ada spermatozoa yang membawa kromosom X atau 3AX dan ada yang membawa kromosom Y atau 3AY. Apabila sel telur itu dibuahi oleh spermatozoon yang membawa kromosom X, terjadilah lalat betina yang diploid, yakni dengan notasi 3AAXX. Tetapi bila sel telur itu dibuahi oleh spermatozoa yang membawa kromosom Y, terjadilah lalat jantan yang diploid, yakni dengan notasi 3AAXY. Kadang-kadang di waktu meiosis selama pembentukan sel-sel kelamin, sepasang kromosom kelamin itu tidak memisahkan diri, melainkan tetap berkumpul. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan non-disjunction. Andaikan terjadi non-disjunction selama oogenesis atau pembentukan sel telur, akan terbentuk 2 macam sel telur, yakni sebuah sel telur yang membawa 2 kromosom X atau 3AXX dan sebuah sel telur tanpa kromosom X, yakni 3AO. Jika dalam keadaan ini terjadi pembuahan, maka tentu keturunan akan menyimpang daripada keadaan normal, yakni dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sel telur yang memiliki 2 kromosom X. Apabila dibuahi oleh spermatozoon yang membawa kromosom X akan menghasilkan lalat betina super atau dengan notasi 3AAXXX yang memiliki 3 kromosom X. Nah, lalat ini tidak akan lama hidupnya karena mengalami kelainan dan kemunduran pada beberapa alat tubuhnya. Yang kedua yaitu sel telur yang memiliki kromosom X apabila dibuahi oleh spermatozoon yang membawa kromosom Y akan menghasilkan lalat betina yang mempunyai kromosom Y, yakni dengan notasi 3AAXXY. Lalat ini merupakan lalat fertil seperti lalat betina biasa. Yang ketiga yaitu sel telur yang tidak memiliki kromosom X apabila dibuahi oleh spermatozoon yang membawa kromosom X akan menghasilkan lalat jantan dengan notasi 3AAXO dan lalat ini merupakan lalat yang steril. Yang keempat,
Sel telur yang tidak memiliki kromosom X apabila dibuahi oleh spermatozoon yang membawa kromosom Y tidak menghasilkan keturunan karena letal dengan notasi 3AAYO. Materi yang selanjutnya yaitu kelainan-kelainan pada lalat buah Drosophila melanogaster. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada lalat ini terdapat beberapa kelainan, yakni lalat betina super atau triple X, lalat betina atau XXY, dan lalat jantan atau XO. Nah, sebenarnya masih dikenal beberapa jenis kelainan lagi, yakni yang pertama yaitu lalat Gynandromorph, yakni yang merupakan lalat yang separuh tubuhnya terdiri dari jaringan lalat betina, sedangkan separuh lainnya terdiri dari jaringan lalat jantan. Batas antara bagian betina dan bagian jantan merupakan batas nyata. Yang berhubung dengan itu, lalat ini tidak memiliki formula kromosom. Yang kedua ada lalat intersex, yakni merupakan lalat yang jaringan tubuhnya merupakan mosaik atau campuran yang tidak teratur dari jaringan lalat betina dan jaringan lalat jantan. Lalat ini sebenarnya akan menjadi lalat betina, akan tetapi ia adalah lalat yang triploid atau 3N untuk autosomnya, sehingga menjadi lalat intersex atau dengan notasi 3AAAXX dan merupakan lalat yang steril. Yang ketiga yaitu lalat jantan super. Nah, lalat yang sebenarnya akan menjadi lalat jantan akan tetapi triploid juga atau dengan notasi 3N untuk autosomnya, sehingga dapat dinotasikan menjadi 3AAAXY dan merupakan lalat yang steril. Seperti halnya dengan lalat betina super, maka lalat ini tidak akan lama hidupnya. Yang keempat yaitu lalat dengan kromosom X yang melekat. Lalat ini merupakan lalat betina, tetapi pada kedua kromosom X-nya saling melekat pada salah satu ujungnya. Di samping itu, ia memiliki sebuah kromosom Y, sehingga lalat dengan kromosom X yang melekat mempunyai formula kromosom 3AAXXY. Materi yang selanjutnya yaitu teori perimbangan tentang penentuan jenis kelamin. Walaupun pada umumnya dianggap bahwa lalat XX adalah betina dan XY adalah jantan, akan tetapi kenyataan dengan adanya non-disjunction seperti telah diterangkan di sebelumnya, bahwa kromosom Y pada lalat Drosophila tidak mempunyai pengaruh pada penentuan jenis kelamin. Nah, pernyataan ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah lalat dengan 3AAXXY memiliki kromosom Y, tetapi lalat ini merupakan lalat betina. Dan yang kedua, lalat dengan 3AAXO tidak memiliki kromosom Y, tetapi lalat ini merupakan lalat jantan. Menurut penyelidikan C.B. Bradges pada lalat buah Drosophila, ia menyatakan bahwa faktor penentu betina terdapat dalam kromosom X, sedangkan untuk faktor penentu jantan terdapat dalam autosom atau kromosom tubuh. Ia membuktikan bahwa lebih dari sebuah gen dalam kromosom X mempengaruhi sifat betina, sedangkan gen-gen yang mempengaruhi sifat jantan tersebar luas dalam autosom dan tidak diketemukan dalam kromosom Y. Berhubung dengan itu, Bradges berpendapat bahwa mekanisme penentuan jenis kelamin pada lalat buah Drosophila lebih tepat didasarkan atas teori perimbangan tentang penentuan jenis kelamin. Teori ini menyatakan bahwa untuk menentukan jenis kelamin pada lalat Drosophila digunakan indeks kelamin, yaitu dengan menghitung banyaknya kromosom X dibagi dengan banyaknya kromosom autosom. Ini dinotasikan sebagai X per A. Sebagai contoh yakni pada lalat betina 3AAXX, indeks kelaminnya dapat dihitung menjadi 2/2 atau 1,0. Sedangkan untuk lalat jantan 3AAXY, indeks kelaminnya dapat dihitung menjadi 1/2 atau setengah sama dengan 0,5. Dengan ketentuan atau dengan keterangan, indeks kelamin 1 sama dengan betina, indeks kelamin lebih besar dari 1 merupakan betina super, indeks kelamin 0,5 sama dengan jantan, indeks kelamin lebih kecil dari 0,5 merupakan jantan super, dan indeks kelamin antara 0,5 dan 1 merupakan intersex. Nah, berikut ini merupakan tabel indeks kelamin atau X per A pada Drosophila. Nah, untuk susunan kromosom, indeks kelamin dan jenis kelaminnya dapat dibaca sendiri pada tabel yang sudah disediakan.
Selanjutnya yaitu tipe penentuan jenis kelamin XY pada manusia. Inti sel tubuh manusia mengandung 46 buah kromosom, yakni terdiri dari 44 atau 22 pasang autosom dan 2 buah atau 1 pasang kromosom kelamin. Dengan pernyataan bahwa satu kromosom Y menentukan fenotip individu laki-laki dengan formula kromosom 22 AAXY dan untuk individu perempuan memiliki formula kromosom 22 AAXX. Untuk laki-laki sendiri membentuk dua macam spermatozoa, yakni yang pertama yaitu spermatozoa yang memiliki 22 autosom dan kromosom X dengan notasi 22 AX. Nah, ini disebut sebagai gimnospermium. Yang kedua, spermatozoa yang memiliki 22 autosom dan sebuah kromosom Y dengan notasi 22 AY disebut dengan androspermium. Androspermium ini lebih kecil daripada gimnospermium. Apabila dibuahi sel telur, maka terjadilah anak perempuan, tetapi bila yang membuahi androspermium terjadilah anak laki-laki. Nah, berikut ini merupakan gambar kromosom yang terdapat pada manusia. Untuk gambar yang A merupakan pada perempuan, sedangkan untuk yang B merupakan untuk yang laki-laki. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai seks kromatin atau kromatin kelamin. Pada tahun 1940, M. Elbar dan Bertram menemukan badan kromatin dalam sel-sel saraf dari kucing betina, tetapi tidak dapat menemukannya pada kucing jantan. Kemudian, penyelidikan ini dilanjutkan pada manusia dengan memeriksa sel-sel epitel tunika mukosa mulut atau selaput lendir mulut dan sel-sel darah putih atau leukosit. Nah, inti sel selaput lendir mulut dari seorang perempuan mengandung sebuah badan kromatin, letaknya perifer atau di tepi, dekat dengan dinding inti dan bentuknya merupakan bulat. Sedangkan laki-laki tidak memilikinya. Juga pada sel leukosit pada perempuan memperlihatkan bahwa adanya badan kromatin, tetapi mempunyai bentuk yang khusus, yaitu seperti pemukul genderang atau drumstick. Berhubung badan kromatin atau yang sering juga disebut sebagai badan bar pada orang normal dapat digunakan untuk membedakan jenis kelamin, maka badan kromatin ini sering juga disebut sebagai kromatin kelamin atau seks kromatin. Nah, berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diambil dua kesimpulan, yakni yang pertama, perempuan memiliki seks kromatin yang bersifat positif, sedangkan untuk yang laki-laki memiliki seks kromatin yang bersifat negatif. Materi yang selanjutnya yaitu peranan kromosom X dan Y pada manusia. Seperti halnya pada lalat Drosophila melanogaster, kromosom X pada manusia membawa gen-gen yang menentukan sifat perempuan, sedangkan untuk kromosom Y pada manusia sangat berbeda dengan lalat Drosophila. Jika pada lalat Drosophila, kromosom Y sama sekali tidak mempengaruhi penentuan jenis kelamin, maka pada manusia kromosom Y merupakan kromosom yang membawa sifat untuk penentuan jenis kelamin laki-laki. Berapapun banyak kromosom X yang dimiliki oleh seseorang, selama terdapat satu buah kromosom Y, maka sifat fenotip yang muncul adalah jenis kelamin laki-laki. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nurrohma, NPM 182154102. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu kelainan kromosom kelamin. Yang pertama terdapat sindrom Turner. Sifat-sifat pada penderita, biasanya individunya perempuan normal. Ia kehilangan sebuah kromosom X sehingga hanya memiliki 45 kromosom dengan formula kromosom 22AXO. Wanita demikian biasanya disingkat disebut dengan nama XO. Nampak seperti orang normal. Tubuhnya pendek kurang lebih 120-130 cm, tidak sesuai umurnya. Lehernya pendek dan di samping leher tampak suatu lipatan yang mudah ditarik ke samping. Rambut kepala di bagian tengkuk meruncing ke bawah. Dada lebar, pinggul lebih sempit. Sifat seksual sekunder tidak tumbuh sempurna, payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh. Tidak mengalami haid, karena itu mandul atau steril.
integrasi kurang, libido atau kemauan hubungan seksual juga kurang, tetapi dapat ditingkatkan dengan menyuntikkan estrogen. Kemungkinan non-disjunction selama orang tuanya membentuk gamet. Yang kedua yaitu sindrom Klinefelter. Sifat-sifat penderita yaitu laki-laki nampak seperti orang normal terutama waktu masih kanak-kanak. Ia kelebihan kromosom X sehingga memiliki 47 kromosom dengan formula kromosom 22AA-XXY. Laki-laki demikian biasanya dengan singkat disebut laki-laki XXY. Kaki dan tangan nampak panjang sehingga nampak keseluruhan tubuhnya panjang. Payudara membesar, testis mengecil, dada sempit, pinggul lebar, mandul atau steril. Integrasi kurang, memiliki keinginan untuk kawin. Kemungkinan terjadi non-disjunction pada waktu pembentukan gamet-gamet. Pada slide ini dapat dilihat ya teman-teman, ini adalah gambar dari sindrom Klinefelter. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, sindrom trisomi atau wanita super. Sifat-sifat penderita yaitu perempuan dengan kelebihan kromosom X sehingga menjadi 22AA-XXX. Biasanya hidupnya tidak akan lama, meninggal di waktu kanak-kanak karena banyak alat-alat tubuhnya tidak sempurna perkembangannya. Kemungkinan terjadi non-disjunction pada waktu ibunya membentuk sel telur. Dapat dilihat pada gambar ini adalah salah satu contoh dari sindrom trisomi. Yang keempat ada sindrom Jacob, yaitu laki-laki dengan kelebihan kromosom Y menjadi 22AA-XYY. Kelainan ini ditemukan pada 1 di antara 1000 pria. Agresivitas yang tidak terkendali dan tidak disadari. Pertumbuhan sangat cepat pada masa kanak-kanak, sehingga nampak lebih tinggi dan panjang dari anak-anak normal. Inteligensi dan kepribadian normal. Pada gambar, yaitu seorang laki-laki normal yang mengalami non-disjunction pada meiosis 2 menghasilkan spermatozoa YY. Apabila spermatozoa YY ini membuahi sel telur X, terjadilah zigot XYY yang akan tumbuh menjadi pria XYY. Yang selanjutnya terdapat kelainan pada kromosom tubuh atau autosom. Yang pertama ada sindrom Down. Individunya dapat laki-laki maupun perempuan. Karena terdapat kelainan pada autosom, bukan pada kromosom kelamin. Biasanya tubuhnya kelihatan pendek. Lalu mukanya seringkali lebih ke arah bentuk bulat. Kelopak mata yang atas mempunyai lipatan epikanthus. Dan iris mata kadang-kadang berbintik-bintik atau Bruchfeld. Mulut biasanya selalu terbuka dan ujung lidah yang membesar keluar dari lubang mulut. Hidungnya biasanya lebar dan datar. Telapak tangan hanya terdapat sebuah garis horizontal. Ibu jari kaki dan jari kedua dari kaki biasanya tidak rapat. Biasanya mempunyai kelainan pada jantung dan tidak resisten terhadap penyakit. Mempunyai IQ sangat rendah antara 20 sampai 50. Lalu kebanyakan selalu memperlihatkan wajah gembira. Penderita mempunyai kelebihan autosom nomor 21 pada saat translokasi. Dapat dilihat ya teman-teman, ini adalah gambar dari penderita sindrom Down dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi ya. Kebanyakan penderita sindrom Down ini merupakan anak terakhir dari suatu keluarga besar, di mana usia ibu pada waktu melahirkan anak tersebut sudah terlalu tua, atau dapat juga lahir dari seorang perempuan yang kawin terlalu lambat.
Tentunya biasanya terjadi karena ibu mengalami non-disjunction pada autosom nomor 21 di waktu membentuk sel telur. Yang kedua ada sindrom Cat-Cry. Sindrom ini terjadi akibat adanya delesi pada kromosom. Sindrom ini dinamakan demikian karena sejak bayi sampai sekarang suara tangisannya mirip bunyi kucing. Tanda lainnya adalah kepala kecil dan memperlihatkan gangguan mental. Delesi pada sindrom ini ditunjukkan pada autosom nomor 5. Dapat dilihat pada gambar ini adalah salah satu contoh dari penderita sindrom Cat-Cry. Pengaruh hormon kelamin dalam pautan jenis kelamin. Faktor genetis memegang peran utama dalam ekspresi sifat kelamin primer. Selanjutnya, sistem hormon mengatur kondisi fisiologi dalam tubuh individu sehingga mempengaruhi perkembangan sifat kelamin sekunder. Perkembangan organ kelamin dipengaruhi hormon tertentu. Keberadaan hormon tidak lepas dari kontrol gen, tapi jumlah hormon dapat meningkat karena faktor lingkungan. Pada hewan tingkat tinggi dan manusia, hormon kelamin disintesis oleh ovarium, testis, dan kelenjar adrenalin. Terdapat hormon testosteron yang memicu terjadinya pembentukan sel sperma, penentu pembentukan ciri sel kelamin primer, dan penentu pembentukan ciri sel kelamin sekunder, membantu tampak kejantanan tubuh pria. Hormon estrogen dan progesteron. Membran dalam menentukan siklus menstruasi, menjaga fungsi sistem reproduksi wanita, menentukan ciri khusus pembentukan kelamin sekunder wanita. Tipe XO dijumpai pada beberapa serangga dari ordo Orthoptera dan Heteroptera, misalnya belalang. Tidak memiliki kromosom Y, belalang jantan hanya memiliki kromosom X saja, maka menjadi XO fertil, sedangkan belalang betina yaitu XX. Tipe ZW dijumpai pada beberapa serangga jenis kupu-kupu, ikan, reptilia, dan juga burung. Hewan jantan yaitu ZZ homogametik dan hewan betina ZW heterogametik. Semua spermatozoa mengandung kromosom seks Z, sedangkan sel telur kemungkinan mengandung kromosom seks Z atau W. Ada tipe ZO, dijumpai pada unggas seperti ayam, itik, dan sebagainya. Hewan betina ZO heterogametik dan hewan jantan ZZ homogametik. Dan tipe haploid-diploid dijumpai pada serangga yang termasuk dalam ordo Hymenoptera seperti lebah madu, semut, dan lebah. Hewan jantan terjadi melalui partenogenesis haploid, hewan betina diploid. Yang selanjutnya adalah gen tunggal dan penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin pada beberapa makhluk dipengaruhi oleh kegiatan yang berlainan dari gen-gen tunggal. Tanaman jagung misalnya, merupakan tanaman berumah satu atau bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu tanaman. Jika gen BA atau homozigotik, maka tongkol yang biasanya merupakan bunga betina akan berubah membentuk struktur benang sari. Sebaliknya, bila gen TS homozigotik, maka malai yang biasanya merupakan bunga jantan berubah membentuk struktur seperti putik dan tidak menghasilkan serbuk sari. Tanaman dengan genotip BABA-TS-TS adalah jantan. Peristiwa ini menunjukkan tanaman berumah satu dapat berubah menjadi tanaman berumah dua atau kebalikannya sebagai akibat adanya mutasi dari gen dari dua buah gen. Dalam hal ini B besar B kecil menjadi B kecil B kecil dan T besar S kecil menjadi T kecil S kecil.
Selanjutnya adalah lingkungan penentuan jenis kelamin. Pada beberapa hewan tingkat rendah, penentuan jenis kelamin tidak genetik, melainkan tergantung dari lingkungan luar atau suhu. Individu jantan dan betina mempunyai genotip yang sama, tetapi suatu rangsang dari sumber lingkungan menentukan pertumbuhan kelamin jantan atau betina. Contohnya, pada hewan reptil, misalnya Testudinata, ketika meletakkan telur pada kedalaman yang berbeda-beda, terjadi perbedaan suhu, dan suhu tinggi menyebabkan embrio berkembang menjadi individu jantan. Selanjutnya adalah seks membalik sebagian. Menurut Crew tahun 1923 menemukan bahwa jenis kelamin ayam betina yang dewasa dapat berubah menjadi jantan. Ayam betina yang membalik jenis kelaminnya itu memiliki bulu ekor seperti ayam jantan, dapat berkokok dan berlaku sebagai induk jantan terhadap anak-anaknya. Ayam betina yang membalik jenis kelaminnya itu disebabkan karena rusaknya ovarium, atau karena ovarium diserang suatu penyakit. Walaupun ayam betina itu membalik jenis kelaminnya, tetapi susunan kromosomnya tetap sama, yaitu Z besar O besar. Ayam memiliki 2 gonada, tetapi pada ayam betina, gonada yang sebelah kiri berkembang menjadi ovarium, sedangkan yang kanan mengalami degenerasi. Perkawinan antara ayam yang membalik sebagian dengan ayam normal betina akan mendapatkan F1-nya Z besar yaitu ayam jantan, Z besar O besar yaitu ayam betina, dan O besar adalah telur yang tidak dapat menetas. Selanjutnya adalah pautan seks. Pautan seks. Pautan seks adalah suatu sifat yang diturunkan yang tergabung dalam gonosom atau kromosom kelamin, sehingga karakter yang ditimbulkan diturunkan bersama dengan karakter kelamin. Gen yang terdapat pada kromosom X. Kromosom X merupakan salah satu kromosom yang memegang peran penting dalam penentuan jenis kelamin pada manusia. Kromosom ini dikenal dengan nama lain autosom. Pada wanita terdapat sepasang kromosom X, sedangkan pada pria terdapat 1 buah kromosom X dan 1 buah kromosom Y. Dalam kromosom seks tersebut terdapat gen-gen yang mempengaruhi jenis kelamin individu. Nah, pada kromosom X terdapat kurang lebih 2.000 gen dari 20.000 hingga 25.000 total gen yang dimiliki oleh manusia. Pada proses pembelahan awal embrionik terdapat fenomena inaktivitas kromosom X. Fenomena ini yang menyebabkan hanya salah satu kromosom X yang dapat berfungsi dan dikopi sehingga dapat diturunkan pada kelamin pria, yaitu XY. Gen yang terpaut pada kromosom X memiliki pola khusus dalam pewarisannya. Laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X. Hal ini menyebabkan 1 gen resesif yang terdapat dalam kromosom X dapat langsung muncul sebagai sifat tubuh. Berbeda dengan wanita yang memiliki 2 kromosom X, gen resesif hanya akan muncul dalam keadaan homozigot atau kedua kromosom membawa gen resesif. Selanjutnya adalah pautan seks pada manusia. Manusia memiliki 2 jenis kromosom seks, yaitu XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Oleh karena itu, pautan seks pada manusia dapat terjadi pada kromosom X dan kromosom Y-nya. Terdapat beberapa penyakit keturunan terpaut terhadap kromosom X, seperti buta warna dan hemofilia. Maka dari itu, penyakit ini dapat diturunkan pada pria maupun wanita, karena setiap manusia memiliki probabilitas kromosom X. Contohnya gen penyakit disebabkan oleh gen resesif, misalnya yang pertama buta warna. Jika C kecil buta warna dan C besar adalah normal. Yang kedua adalah anodontia. A kecil adalah mempunyai penyakit anodontia, sedangkan yang A besar normal. Yang ketiga, hemofilia, memiliki gen H kecil mempunyai penyakit hemofilia, sedangkan jika H besar adalah normal, disebabkan oleh gen dominan. Gigi kecoklatan dan mudah rusak karena kurangnya email.
Jika gigi coklat maka gennya B, jika B kecil yaitu giginya normal. Contoh penyakit yang disebabkan oleh gen resesif. Yang pertama ada buta warna. Suatu kelainan di mana adanya ketidakmampuan sel-sel kerucut untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu yang disebabkan oleh gen genetis C. Penyakit ini lebih sering dijumpai pada laki-laki. Gen penentu kelain buta warna terdapat pada kromosom X. Seorang wanita disebut membawa sifat jika memiliki satu kromosom X yang membawa sifat buta warna. Wanita pembawa sifat secara fisik tidak mengalami kelainan buta warna sebagaimana wanita normal pada umumnya. Tetapi, wanita dengan pembawa sifat berpotensi menurunkan faktor buta warna kepada anaknya kelak. Apabila pada kedua kromosom X mengandung faktor buta warna, maka seorang wanita tersebut menderita buta warna. Yang kedua ada anodontia. Anodontia adalah suatu kelainan yang ditandai dengan tidak tumbuhnya sebagian atau seluruh gigi sejak lahir. Ditentukan oleh gen resesif A yang terdapat pada kromosom X. Pada umumnya, penderita anodontia memiliki ciri-ciri mempunyai rambut yang tipis, bahkan hampir tidak mempunyai rambut dan rahang tidak berkembang selayaknya orang normal, tidak memiliki benih gigi pada rahangnya. Yang selanjutnya adalah hemofilia. Dikenal 3 jenis hemofilia. Yang pertama, hemofilia A. Penderita tidak memiliki faktor pembekuan darah atau dinamakan FAH atau faktor 8. Yang kedua ada penyakit Christmas atau hemofilia B. Penderita tidak memiliki faktor PTK atau plasma tromboplastin komponen atau faktor 9. Yang ketiga hemofilia C. Penderita tidak membentuk zat plasma tromboplastin antesedan atau PTA. Ditentukan oleh gen resesif H kecil yang terdapat pada kromosom X. Alelnya dominan H besar, menentukan seseorang memiliki faktor antihemofilia sehingga darah dapat membeku secara normal. Yang selanjutnya yang disebabkan oleh gen dominan. Contohnya adalah gigi coklat dan rusak. Merupakan suatu kelainan di mana gigi berwarna coklat dan mudah rusak karena kurangnya email, disebabkan oleh gen dominan B. Contohnya adalah seorang perempuan karir menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki gigi coklat. Maka berapa persentase anak laki-laki normal, anak carrier, dan anak perempuan gigi coklat? P1-nya yaitu perempuan carrier, laki-laki dan laki-laki gigi coklat. Maka gametnya adalah XB besar, XB kecil, XB besar, Y. Maka F1-nya adalah XB besar, XB besar, XB besar, XB kecil. Dan XB besar, Y, XB kecil, Y. Penotipnya adalah anak laki-laki normal 1 dibagi 2 dikali 100 sama dengan 50%, anak carriernya 0 per 2 dikali 100% sama dengan 0, anak perempuan gigi coklat 2 per 2 dikali 100 sama dengan 100. Maka pada persilangan gigi coklat tersebut, XB besar dan XB kecil tidak menghasilkan fenotip carrier, melainkan gigi coklat, karena gen yang menyebabkan gigi coklat adalah gen dominan B besar, sehingga menghasilkan gigi coklat karena sifat gigi normal B kecil tertutupi oleh sifat gigi coklat B besar yang dominan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi keempat. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Taufik Rahman. Sebagai pemateri keempat akan menjelaskan yang pertama mengenai rangka kelamin pada mamalia. Nah, rangka kelamin pada mamalia pada hewan mamalia atau hewan menyusui. Nah, telah diketahui bahwa penentuan jenis kelamin pada mamalia binatang menyusui itu mengikuti sistem XY, sehingga binatang betina adalah XX dan binatang jantan XY. Kita ambil contoh kucing ya.
Jadi contoh yang indah dapat diikuti pada warna rambut kucing. Gen-gen yang menentukan warna rambut itu terdapat kromosom min X. Yang pertama, jenis kelamin jantan pada kucing yaitu diperoleh B min hitam, dan jenis kelamin betina kucing adalah B kecil dengan warna kuning. Untuk gamet betina B kecil, untuk gamet jantan B besar. Nah, diperoleh F1-nya B besar B kecil dengan kucing betina beroleh kucing belang 3 warna yaitu hitam, kuning, putih, disebut juga kucing kalkio. B min yaitu diperoleh kucing kuning. Nah, diagram perkawinan yang memperlihatkan terjadinya kucing belang 3 hitam, kuning, putih itu semuanya betina. B besar yang menentukan warna hitam, dan B kecil yang menentukan warna kuning. B besar dan kecil genotip untuk kucing belang 3 hitam, kuning, dan putih. F2, keturunan F2 kemungkinannya terdiri dari 25% kucing betina berwarna hitam, 25% kucing betina berwarna belang 3, 25% kucing jantan berwarna hitam, dan 25 kucing jantan berwarna kuning. Next mungkin ya. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan bahwasannya keturunan warna pada kucing, gen-gen yang menentukan warna terdapat dalam kromosom min X. Kucing yang heterozigotik B besar dan B kecil berwarna belang 3 warna yaitu hitam, kuning, putih yang disebut kucing kalkion. Nah, oleh karena kucing kalkio belang 3 itu harus heterozigotik B besar B kecil. Sedangkan kucing jantan tidak mungkin heterozigotik karena jantan adalah X besar dan Y besar. Maka kucing kalkio itu umumnya berkelamin betina. Walaupun jarang terjadi, pernah dijumpai juga kucing kalkio jantan. Ini disebabkan karena pada waktu pembentukan gamet terjadilah non-disjunction. Apa itu non-disjunction? Nah, jadi di dalam kucing juga ada non-disjunction. Sebelumnya kan kucing jantan itu tidak mungkin ya berwarna 3 warna, tetapi bisa non-disjunction karena ini disebabkan karena pada waktu pembentukan gamet terjadilah non-disjunction. Kucing kalkio jantan tentunya memiliki kromosom kelamin XXY sehingga ia steril. Nah, ini kan contohnya B kecil betina kuning, jantan B min hitam. Nah, F1-nya B besar B kecil min dan memperoleh XXY pada betina kalkio pada jantan kalkio. Untuk selanjutnya adalah rangka kelamin pada ayam. Nah, pada rangka kelamin pada ayam ini penemuan jenis kelamin pada ayam mengikuti tipe ZO dengan catatan bahwa ayam betina adalah heterogametik ZO, sedangkan ayam jantan homogametik Z besar. Pada ayam dikenal pula gen yang terdapat dalam kromosom kelamin. Misalnya B besar gen untuk bulu bergaris-garis, B kecil gen untuk bulu polos. Nah, sebagai contohnya adalah perkawinan antara ayam jantan berbulu polos dengan ayam betina berbulu bergaris-garis. Anak ayam jantan berbulu bergaris-garis dan ayam betina berbulu polos. Nah, jadi pada F1-nya B besar dan O besar itu untuk kelamin betina bulu bergaris-garis. Kelamin jantannya B kecil J besar bulu polos. F1-nya diperoleh B besar B kecil jantan bulu bergaris-garis, B kecil O besar kelamin betina bulu polos. F2 B besar B kecil kelamin jantan bulu bergaris-garis, B kecil kelamin jantan bulu polos. B besar O besar betina bulu bergaris-garis, B kecil O besar kelamin betina bulu polos. Nah, B besar ini gen untuk bulu bergaris-garis dan B kecil ini gen untuk bulu polos. Perkawinan antara ayam jantan berbulu polos dan ayam betina berbulu bergaris-garis menghasilkan anak ayam jantan berbulu bergaris-garis dan anak ayam betina berbulu polos. Nah, untuk selanjutnya
saya akan menerangkan mengenai gen-gen yang terdapat pada kromosom min Y. Mohon maaf ya, itu min Y. Yang pertama, kromosom min Y mempunyai ukuran lebih pendek daripada kromosom min X. Yang kedua, apabila kedua kromosom kelamin itu dijajarkan, adanya bagian yang homolog. Yang ketiga, skema kromosom min X dan Y dari manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Jadi, pada kromosom dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, bagian dari kromosom min X yang homolog dengan bagian dari kromosom min Y. Bagian ini tidak panjang dan di sini terletak gen-gen yang memperlihatkan rangkai kelamin dan tak sempurna. Bagian ini tidak panjang dan di sini terletak gen-gen yang memperlihatkan rangkai kelamin tak sempurna. Ialah gen-gen yang dapat mengalami pertukaran tempat. 2. Bagian dari kromosom min X yang tidak homolog dengan bagian dari kromosom min Y. Bagian ini panjang sekali dan di sini terletak gen-gen yang memperlihatkan rangkai kelamin sempurna. Gen-gen ini lazim disebut gen-gen terangkai min X. Yang ketiga, bagian dari kromosom min X yang tidak homolog dengan bagian dari kromosom min Y. Nah, yang lazim disebut gen-gen terangkai min Y, sifat keturunan yang timbul karena pengaruh gen terangkai min Y dinamakan holanadrik. Sedangkan gennya disebut gen holanadrik berasal dari perkataan Yunani holo sama andro laki-laki karena hanya diwariskan kepada keturunan laki-laki saja. Skema kromosom kelamin X dan Y dari manusia yang dibedakan atas 3 bagian, di mana tercantum kira-kira lokasi dari gen-gen yang dianggap penting. Nah, untuk selanjutnya di sini ada gambar ya. Gambar ini adalah merupakan skema kromosom kelamin X dan Y dari manusia yang dibedakan dari atas 3 bagian, di mana tercantum kira-kira lokasi dari gen-gen yang dianggap penting. Nah, di sini kan ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama, bagian yang tidak homolog, itu H, hemofilia, C, buta warna, MD, muskular dystrophy. Bagian yang kedua, letak gen holanadrik, ada WT, jari-jari berselaput, ada HG, histrik gravior, dan ada H, hiperkosis. Dan ada bagian yang homolog, ada TC, buta warna penuh, ada XP, Keroderma pygmestosum, ada O, Oguchi, ada SP, spastic paraplegia, ada EB, epidermolysis, ada RP, retinitis pigmentosa, ada HD, hemorrhagic dilagenetis. Untuk selanjutnya, nah, contoh yang terkenal mungkin ada yang namanya hipertrikosis. Nah, hipertrikosis ini dipengaruhi oleh hormon yang namanya dipengaruhi oleh gen resesif H yang menyebabkan hipertrikosis yang tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu di tepi daun telinga. Alelnya dominan H besar, tidak menyebabkan HY min petrikosis. Oleh karena gennya terdapat dalam kromosom min Y, sedangkan yang memiliki kromosom min Y hanyalah orang laki-laki saja, maka sifat keturunan ini hanya diwariskan kepada keturunan laki-laki saja. Hipertrikosis lebih sering dijumpai pada bangsa India dan Pakistan. Nah, ini adalah hipertrikosis ya. Yang pertama, kelamin betinanya X normal dan kelamin jantannya X dan H kecil, hipertrikosis. F1-nya diperoleh X besar dan X besar untuk kelamin betinanya normal dan X besar dan H kecil untuk kelamin jantannya hipertrikosis. Nah, diagram perkawinan antara orang laki-laki hipertrikosis dengan perempuan normal, semua anak laki-laki menerima sifat keturunan dari ayahnya, tetapi anak-anak perempuan tidak. Selanjutnya, gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin tertentu. Nah, pada orang laki-laki dikenal tanda-tanda kelamin sekunder, seperti kumis, janggut, dan suara besar. Walaupun banyak juga laki-laki yang tak berkumis, tak berjanggut, dan mempunyai suara kecil. Pada orang perempuan, tanda itu berupa tumbuhnya payudara yang menarik perhatian. Tanda kelamin sekunder itu dipengaruhi oleh hormon kelamin. Nah, kegiatan hormon ini dipengaruhi oleh gen-gen ekspresinya, terbatas pada salah satu jenis kelamin saja. Nah, ada beberapa sifat keturunan yang dipengaruhi oleh gen-gen semacam ini. Misalnya warna kupu-kupu semanggi. Kupu-kupu jantan selalu berwarna kuning, dan tetapi yang betina dapat kuning
dan putih. Warna putih dominan tetapi hanya memperlihatkan diri pada kupu-kupu betina. Jika P besar merupakan gen untuk warna putih pada kupu-kupu betina saja, sedangkan P kecil untuk warna kuning, maka kegiatan gen itu sebagai berikut. Yang pertama, genotipnya P besar kupu-kupu jantan kuning dan kupu-kupu betina putih. P besar P kecil kupu-kupu jantan kuning, kupu-kupu betina putih. Untuk genotip P kecil kupu jantan kuning dan kupu-kupu betina kuning. Nah, untuk selanjutnya, gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Untuk gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin ini, biasanya gen dominan memperlihatkan pengaruhnya pada individu laki-laki ataupun jantan. Baru dalam keadaan homozigot resesif, pengaruh dominan itu tidak akan menampakkan di dalam fenotip. Di sini diterangkan gen-gen dominasinya bergantung dari jenis kelamin individu. Beberapa contoh dapat diberikan seperti kepala botak. Lanjut begini ya. Nah, kepala botak ini kenyataan ini membuktikan bahwa dugaan tersebut. Nah, kepala botak ini jika B besar merupakan gen yang menentukan kepala botak dan alelnya B kecil menentukan kepala berambut normal, maka dipengaruhi jenis kelamin itu demikian rupa sehingga gen B besar itu dominan pada laki-laki, tetapi resesif pada perempuan. Kegiatan gen itu menjadi sebagai berikut. Tidak jelasnya. Nah, jadi genotip B besar, pusing dulu. Jadi untuk yang perempuan B kecil tidak botak, untuk yang laki-laki B besar botak, diperoleh F1-nya B besar B kecil. Yang yang laki-laki botak, yang betina tidak botak. Nah, diperolehlah genotipnya B besar, laki-laki botak, perempuan botak. B besar B kecil botak, perempuan tidak botak. B kecil tidak laki-laki tidak botak, perempuan pun tidak botak. Untuk contoh selanjutnya adalah panjang jari telunjuk. Nah, panjang jari telunjuk ini apabila kita meletakkan tangan kita pada suatu alas di mana terdapat sebuah garis mendatar sedemikian rupa sehingga ujung jari manis menyentuh garis tersebut, maka dapat diketahui apakah jari telunjuk kita lebih panjang ataukah lebih pendek. Apakah jari telunjuk kita lebih panjang atau lebih pendek daripada jari manis. Pada kebanyakannya, orang-orang ujung jari telunjuk tidak akan mencapai garis itu. Berarti bahwa jari telunjuk lebih pendek daripada jari manis. Nah, ini kan sebagai contohnya. Panjang jari telunjuk ditentukan oleh gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jari telunjuk A, jari telunjuk B. Nah, ini genotip. Ada genotipnya ya. Yang pertama, genotip T besar untuk laki-laki telunjuk pendek dan perempuan telunjuk pendek. Untuk genotip T besar T kecil telunjuk pendek, telunjuk panjang. Untuk genotip T kecil laki-laki telunjuk panjang dan perempuan telunjuk panjang. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya, kuis. Di sini kami sediakan 2 soal. Silahkan dikerjakan dan nanti untuk menjawabnya ketika presentasi berlangsung. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.